Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Lawu dan sahabat Siber yang ada di Magetan terutama dan Indonesia pada umumnya. Pagi ini kita berada di kediaman Pak Mohyar, salah satu anggota dewan dari Partai Golkar, dan saat ini dia sedang mengembangkan budidaya kopi. Yang mungkin hari ini nanti kita harus ke sana, ke gunung yang saat ini sudah dimodif sama Pak Mohyar untuk pengembangan kopi. Banyak kopi yang ada di sana nanti, tapi lebih jelasnya kita tanya dengan Kang Mohyar. Kita sebut biasa Kang Mohyar aja biar akrab. Kalau kita ngomong Pak dia masih muda, kita ngomong Mas dia bukan Mas kita, tapi kita ngomong Kang Mohyar itu satu-satunya jalan kita bercengkrama nanti dengan Kang Mohyar. Selamat pagi Kang Mohyar. Selamat pagi, sehat, terima kasih. Sehat, sehat selalu. Oke, Kang Mohyar. Beberapa waktu lalu saya pernah mendengar bahwa Kang Mohyar itu getol ke gunung untuk mengembangkan sebuah komunitas kopi yang ada di gunung apa Pak? Gunung Blego. Gunung Blego. Kalau boleh tahu mungkin Kang Mohyar jenis kopi apa saja dan bagaimana Kang Mohyar bisa melakukan hal seperti itu? Kami memulai mengeksplorasi dari Puncak Blego itu sudah mulai dari 2014. Dari tanaman kopi itu cocok, baru saya go itu di tahun ketiga. Di tahun ketiga saya sudah totalitas di sana menanam. Ya sekarang posisi di Puncak Blego itu dari teman-teman saudara-saudara yang terinspirasi ikut di program saya ini, alhamdulillah ini sudah mungkin ada sekitar yang di wilayah selatan, di wilayah timur, di timur Gunung Blego itu ada sekitar 10 sampai 15 hektar lah sudah mulai 10 sampai 15 hektar kopi sudah berbagai jenis kopi. Berbagai jenis kopi. Kenapa dengan berbagai jenis? Karena kami ingin brandnya Puncak Blego itu nanti akan kelihatan di saat tahun ke-5. Di tahun ke-5 itu kan sudah panen raya. Di panen raya nanti yang terbagus dari kopi yang dari Puncak Blego itu apa? Kan di sana sudah saya tanam ada kopi robusta, kopi arabica, terus kopi nongko, terus robusta lokal. Nah, robusta lokal itu robusta peninggalan karena dulu itu zaman Belanda sudah ada kopi di sana. Sampai sekarang kopi-kopi itu masih, alhamdulillah masih ada. Jadi kopi lokal asli Puncak Blego. Dari 2014 saya mencoba pertama kali sebelum saya menggali ke arah ini. Pertama kali kami mensosialisakan kepada warga masyarakat kaitan dengan Puncak Blego. Akhirnya kami satu-satunya harus bisa membuat jalan sampai Puncak Blego. Kalau jalan ini nanti sudah terbuka, berarti pertanian di atas nanti akan jalan. Pertama, yang kedua, kalau pertaniannya nanti bisa difokuskan sebagai komoditi yang spesifik di Puncak Blego, itu nanti akan menjadi pilihan. Seperti itulah. Terus di 2016 kami mencoba membuat jalan sampai puncak. Alhamdulillah 2016. Setelah 2016 jalan sampai puncak Blego sudah bisa dilalui dan sekarang mobil sudah bisa sampai puncak. Oke Kang Mohyar, jalan itu sekarang makadam atau sudah di aspal atau bagaimana? Jalan sampai hari ini alhamdulillah posisi sudah rabat. Dirabat. Kemarin sudah ada makadam, setelah makadam ini rabat, target kami nanti di 2024 itu nanti bisa diaspal sampai puncak biar nggak licin, karena kendala saat ini setelah dirabat jalannya itu agak licin. Licin di saat musim hujan. Kalau musim kemarau tidak masalah, tapi kalau musim hujan agak licin, sehingga target kami di 2024 ini nanti bisa aspal sampai puncak. Kalau boleh tahu, jalan menuju Gunung Blego itu apakah jalan desa atau beberapa desa ada di situ mempunyai jalan akses itu? Kami mencoba karena di sekitar itu ada 4 desa yang sayutan sudah tembus sampai puncak, tapi belum bisa maksimal karena masih baru dibedah dengan alat berat. Terus yang dari Trosono ada 2 jalur, yang satu dari Kletak, yang satu dari Baligondo. Yang Baligondo sudah sudah cor sampai puncak. Nah ini 2023 ini insya Allah kami akan dapat program pisau itu dari Trosono ke Ngunut. Jadi nanti dari Trosono ke Ngunut insya Allah sudah bisa di makadam. Yang dari Kletak ke Ngunut insya Allah sudah ada makadam. Jadi target kami kalau sudah jalan ke puncak ini nanti dari beberapa jalur sudah clear. Nah ini go-nya di sini nanti lah di kopi lah. Saat ini kami memulai kopi itu 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu lah. 4 tahun yang lalu sudah memulai nanam di sana. Cuman tanaman pertama saya nanamnya itu cengkeh. Cengkeh. Nah setelah cengkeh ternyata di Puncak Blego tidak cocok karena
cuacanya ekstrim, angin luar biasa, dan kalau di musim kemarau kering. Di tahun kedua saya mencoba kopi. Nah, setelah saya coba kopi ternyata perkembangannya bagus. Nah, setelah saya tahu di sana adalah program tanaman kopi itu cocok, baru saya go itu di tahun ketiga. Di tahun ketiga saya sudah totalitas di sana nanam. Ya sekarang posisi di Puncak Mbrego itu dari teman-teman saudara-saudara yang terinspirasi ikut di program saya ini, alhamdulillah ini sudah mungkin ada sekitar yang di wilayah selatan, di wilayah timur, di timur Gunung Mbrego itu ada sekitar 10 sampai 15 hektar lah, sudah mulai 10 sampai 15 hektar kopi Kopi dengan sudah. berbagai jenis kopi. berbagai jenis kopi. Kenapa dengan berbagai jenis? Karena kami ingin brandnya Puncak Mbrego itu nanti akan kelihatan di saat tahun ke-5. Di tahun ke-5 itu kan sudah panen raya. Di panen raya nanti yang terbagus dari kopi yang dari Puncak Mbrego itu apa? Kan di sana sudah saya tanam ada kopi robusta, kopi arabica, terus kopi nongko, terus robusta lokal. Nah, robusta lokal itu robusta peninggalan karena dulu itu zaman Belanda sudah ada kopi di sana. Sampai sekarang kopi-kopi itu masih, alhamdulillah masih ada. Jadi kopi lokal asli Puncak Mbrego Campur di sana. masih ada di sana. Oke Kang Muyan, kenapa sih Kang Muyan getol seperti itu? Karena gini, saya ingin merubah mindsetnya warga masyarakat yang ada di wilayah Puncak Mbrego, di sekitar desa, 4 desa di sekitar Puncak Mbrego itu, biar dia itu sebagai petani, tapi petani yang jeli dan terinspirasi dengan petani-petani yang luar. Jadi sehingga dia itu tidak hanya seorang petani yang hanya nanam jagung, nanam padi, nanam betela, nanam lombok, itu kan capek. Karena di saat ini kita sudah, petani sudah disibukkan dengan harga pupuk yang mahal, biaya produksinya tinggi, hasilnya juga tidak bisa maksimal. Lah saya mencoba kita alihkan petani-petani itu untuk bertani dengan jenis-jenis tanaman tahun. Jadi sekali tanam, tapi setiap tahun akan panen. Tapi kalau yang ditanam itu hanya betela, sekali tanam sekali panen, sekali tanam sekali panen, kan begitu capek. Nah, sekarang saya coba, ingin saya rubah Puncak Mbrego itu, kalau kita ke Jamus melihat kebun teh, kalau kita nanti ke Puncak Mbrego, kopi kan branding semua Puncak Mbrego dibranding dengan kopi. Oke, dari 10 sampai 15 hektar lahan itu sebenarnya lahan punya rakyat atau punya pemerintah, atau memang lahan apa ya? Yang hutan. Lahan di Puncak Mbrego itu ada 2, yang sebagian itu sudah bersertifikat hak milik, yang sebagian ada 68 hektar itu tanah, kalau orang sana bilang itu adalah tanah gendong. Tanah gendong. Jadi tanah itu tidak bertuan, tidak ada tidak bertuan, itu adalah tanah negara. Tanah negara. Nah, saya bilang itu adalah tanah negara. Jadi desa juga tidak punya hak kepemilikan. Ini yang punya hak kepemilikan adalah negara. Jadi siapa yang memanfaatkan selama dengan aturan-aturan main yang ditentukan dari desa, salah satunya tidak boleh merubah tanaman-tanaman yang ada di situ. Nah, misalkan di sana ada tanaman-tanaman pelindung, jangan sampai itu dirusak. Tapi bawahnya, misalkan di sana ada pohon mahuni, ada pohon jati, bawahnya kita tanami tanaman lainnya. Nah, itu. Kang Muyan, kopi, dan saya tahu di meja ini sudah ada brandnya. Ya. Saya baca dulu, Mbrego Premium Coffee, BLKK PCNU Kabupaten Magetan. Ini yang menjadi saya tertarik, dan baru pertama saya melihat bahwa kopi Mbrego sudah dikemas seperti ini, dan yang membuat ini BLKK PCNU Kabupaten Magetan. Terima kasih PCNU Kabupaten Magetan, dan 100 tahunnya NU hari ini. Ini kan ini hadiah untuk NU. Hadiah untuk NU. Ini mungkin bisa dijelaskan kemasan-kemasan seperti ini Kang Muyan. Bagaimana Kang Muyan membuat kemasan yang begitu ciamik seperti ini? Ya, ini kan sejarahnya kita ada kerjasama dengan PLK PCNU. Karena saya fokus di kopi, kebetulan ada teman dari NU
waktu itu ada program BLK. Saya minta BLK untuk ditempatkan di Desa Trosono. Alhamdulillah BLK sudah didirikan di Desa Trosono, dan saya minta dari BLK itu khusus pertanian. Nah, ini adalah salah satu hasil dari PCNO. Ya, PCNO. Tapi fokusnya memang di kopi, cuma di sana banyak sekali produk. Ada keripik nangka, keripik tela, keripik jaga, keripik pisang, putih, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali produk-produk dari sana. Nah, salah satu brandingnya karena saya ingin membuat Puncak Bliko kopinya. Nah, alhamdulillah ini kerjasama dengan PCNO, ada BLK dikelola di sini. Saya sebagai petaninya, PCNO nanti sebagai pembuatnya, produksinya. Nanti tim marketing akan kami bikin lagi untuk penjualannya. Kang Moyat, luar biasa jenengan, dan mungkin kita harus mencicipi kopi Bliko yang tadi diberikan Ibu. Coba kita cicipi kopi Bliko yang beberapa tahun yang lalu, hampir berapa tahun? Hampir 10 tahun lebih. 9 tahun ya? Iya, 9 tahun. 2002, sekarang 2023. Kita coba ya. Pemirsa, jangan khawatir, ini kopi lokal Bliko Parang, yang orang dulu bilang Parang itu gersang. Ya, Nanti kita lihat di Bliko dengan Kang Muhyar, kita sekarang lihat seperti apa? kita lihat bagaimana perjuangan Kang Muhyar selama 9 tahun. 9 tahun. Ya dulu janji itu nek panen, kita nggak perlu panen, tapi kita melihat bagaimana proses Kang Muhyar berjuang untuk membuat kopi Bliko ini sampai ke internasional. Kang Muhyar, mungkin bisa dijelaskan lagi Kang Muhyar. Ya. Kemarin saya juga bilang, Kang Muhyar ini seorang legislatif yang tidak mau diam dan tidak mau ngurusi orang lain. Yang penting dia bergerak dan bergerak. Apa motivasi untuk masyarakat Parang terutama? Alhamdulillah dengan amanah yang diberikan kepada saya dari warga masyarakat Dapil 1, Parang, Mariboyo dan Magetan, yang bisa memberikan amanah kepada saya untuk duduk di sebagai anggota DPRD Kabupaten Magetan. Prinsip saya, setelah saya jabat ini, ya mudah-mudahan jabatan saya ini bisa bermanfaat untuk warga masyarakat. Jadi jabatan ini bukan hanya untuk kepentingan saya. Jabatan ini adalah amanah yang harus saya berikan untuk masyarakat. Nah, salah satunya saya ingin merubah mindset dan pola pikir warga masyarakat yang ada di Kabupaten Magetan, tidak hanya di dapil saya, di Kabupaten Magetan, bagaimana caranya ekonomi nanti bisa bangkit, UMKM bisa bangkit, dan warga masyarakat ini nanti yang mayoritas rata-rata adalah petani, dan kebetulan saya dibesarkan dari anak seorang petani. Jadi alhamdulillah tani tidak bisa lepas dari diri saya sendiri. Jadi walaupun sesibuk apapun urusan saya tidak bisa meninggalkan pertanian. Jadi alhamdulillah ini saya buktikan dengan bertani. Kalau di rumah ya saya ke sawah, pulang dari kegiatan, walaupun ada waktu 1 jam atau 2 jam itu saya manfaatkan untuk ke ladang. Karena apa? Tanaman itu adalah juga makhluk, dan itu harus kita cintai. Biar dia juga akan mencintai kita. Jadi kita tuh menanam, walaupun kita sudah bisa misalkan mengandalkan orang yang kerja di sana, dah itu selesai sebenarnya. Kalau kita tidak datang ke sana, tidak melihat dan tidak mencintai tanaman yang kita tanam, itu nanti tidak ada berkah untuk saya dan tidak ada hasil untuk saya. Oke. Pemirsa, ini tadi kopi. Kemarin saya juga dengar ada laporan ke saya bahwa Kang Muhyar juga beternak kambing. Tapi kambing itu nanti kita di lapangan saja. Nggak usah dibahas di sini. Yang jelas 100 tahun NU, Kang Muhyar sudah membuktikan ada Bliko Premium Coffee. Ini persembahan Kang Muhyar untuk NU yang ke-100 tahun. Semoga NU ke depan tambah besar, tambah jaya, dan Kang Muhyar selalu amanah untuk masyarakat, terutama masyarakat Parang dan sekitarnya. Terima kasih Kang Muhyar. Habis ini kita ke Gunung Bliko, kita melihat secara langsung apa benar apa yang dilakukan Kang Muhyar. Ada nggak kopinya? Ada nggak kopinya? Ada nggak pohonnya? Dan ada nggak Kang Muhyar di sana itu memang membuat Gunung Bliko itu menjadi tempat wisata ke depan? Iya. Semoga Kang Muhyar selalu dalam keadaan sehat walafiat, sukses untuk nusa dan bangsa. Terima kasih Kang Muhyar. Nanti kita ke gunung. Siap.